أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بفتحة بنية القبول وتمام كل سلطان وصلاح الشان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأزواجه لرسول الله ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين ومقلدهم في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين وتمم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا وأستاذنا ثم إلى أرواح جميع آبائنا وأمهاتنا وأصولنا وفروعنا ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياهم فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام المقربين بجاه سيد المرسلين وأن الله تعالى يقضي حاجاتنا وحاجة الحاضرين والسامعين في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكريم المنان على عباده بنعم لا يحصى والصلاة والسلام على من أسرى به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا واعف عنا يا أرحم الراحمين. قد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنوريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أول ما يحاسب من عمله يوم القيامة الصلاة وإن وجدت تامة قبلت من سائر عمله وإن وجدت ناقصة ردت وسائر عمله. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, para pejabat pemerintah yang kita doakan mereka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur mereka, mudah-mudahan Allah taala sehatkan badan tubuh mereka dan mudah-mudahan Allah taala luaskan rezeki yang halal bagi mereka. Amin ya rabbal alamin. Dan yang juga kita muliakan qari kita tadi yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran, yang mudah-mudahan dengan ayat suci Al-Quran tersebut kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan acara kita hari ini berjalan dengan lancar. Dan yang kita hormati hadirin wal hadirat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'matillah. Kita bersyukur atas segala karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berkahan limpahan taufik dan hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala diberikannya kita kesehatan, keafiatan serta diberinya kita kesempatan sehingga Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita dapat berada dalam majelis kita ini yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan Allah telah ampuni
Ampuni dosa kita, dosa kedua orang tua kita, keluarga kita, muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala terima seluruh amal ibadah yang kita lakukan. Allah Ta'ala sehatkan batang tubuh kita, Allah Ta'ala luaskan rezeki yang halal bagi kita, dan Allah Ta'ala panjangkan umur kita dalam taat ibadat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan orang yang senantiasa menjalankan sunnahnya baginda Rasulullah ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Dzikrul anbiya'i minal ibadah wa dzikrus shalihin minal kafarah." Al-hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menceritakan tentang sejarah peristiwa daripada para nabi dan para rasul itu adalah hukumnya menjadi ibadah, dan menceritakan tentang sejarah daripada wali-walinya Allah. Di tempat itu Allah Ta'ala turunkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah kita maklum, peristiwa Isra Mi'raj adalah perjalanannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha sampai Mustawa, adalah peristiwa yang setiap tahun kita kenang, agar kita mendapatkan keberkahan daripada peristiwa tersebut. Kenapa? Karena kehidupan manusia itu diapit dengan 3 keadaan. Pertama, masa lampau, masa dulu, masa sekarang, dan masa akan datang. Katanya, dulu adalah sebuah kenangan, sekarang adalah sebuah kenyataan, akan datang adalah cita-cita dan harapan. Sejarah Isra Mi'raj itu dulu peristiwanya. Yang perlu kita kenang sejarahnya agar kita orang yang bijak, orang yang pintar dapat memanfaatkan, mengambil iktibar cerita orang dulu di masa sekarang untuk mendapatkan keberkahan yang akan datang. Karena tiap-tiap tahun itu dikenang sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, secara umum ulun kada kawa mengisahkan dari awal sampai akhir, kada kawa. Karena jarak ini waktu mengisahkan kitab mengisahkan sejarah Isra Mi'raj ini, amun dari awal sampai akhir kitabnya hadir. Kitabnya tak ada dirjen dari jam 9 sampai jam 3 ada tuntung. Makanya yang coba ulun kisahkan di sini adalah bagian daripada intisari peristiwa Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kita taufik dan hidayah. Di dalam kitab Az-Zahrul Basim, kitab yang dikarang oleh Al-Habib Utsman bin Yahya, beberapa kesimpulan di dalam kitab tersebut menyatakan bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu dapat diambil kesimpulan yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan kesuciannya daripada sifat-sifat kelemahannya, sehingga dimulailah kalimat Isra, Subhana, Maha Suci Allah. Dari apa? Daripada sifat-sifat kekurangan yang Allah telah menjalankan Nabi Muhammad minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Namun kita telusuri itu banyak tempat yang dilalui, makanya secara singkat saja belum disahkan. Pertama, startnya daripada Masjidil Haram. Napa singgah lagi di kota Thaibah yang kita kenal dengan kota Madinah. Adalah disuruh Nabi untuk sholat di situ. Seterusnya naik pulang lagi, berhenti lagi di tempat yang namanya Madian. Sholat lagi, seterus itu berhenti lagi. Melewati Bukit Tursina. Setelah Bukit Tursina Baitul Lahem, setelah Baitul Lahem sampai Baitul Maqdis. Kenapa? Tidak ada kuburan, tidak ada kuburan, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di situ disuruh untuk sholat tabarrukan bi asaril anbiya wal mursalin. Karena mengambil berkat sejarah para nabi dan para rasul.
Sehingga secara umum Nabi Muhammad disuruh singgah di kota Thaibah. Apakah engkau tahu ya Muhammad tempat apa ini? Tidak. Ini adalah kota Thaibah atau kota Madinah, yang apa ini bakal jadi tempat hijrahmu dan engkau akan dimakamkan di sini. Yang kedua, Madian adalah tempat bersandarnya Nabi Allah Musa dikejar para tentara Fir'aun. Yang ketiga, Bukit Tursina. Bukit Tursina adalah tempat munajat Nabi Allah Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Baitul Lahem, tempat lahirnya Nabi Allah Isa alaihissalam. Yang terakhir, Baitul Maqdis. Nah, itu secara singkat pengesahan. Nampak Maha Suci Allah Ta'ala yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Di dalam kitab itu cuma kurun waktu 3 jam. Dalam qaul yang pertama atau pendapat yang dapat diperpegangi adalah 3 jam waktunya. Padahal itu ditempuh dengan jarak 2 bulan. Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Dari Makkah ke Madinah aja 8 jam. Namun pakai kereta cepat 2 jam. Mana Pak Hari umrah lawan kayu batu pakai kereta cepat 2 jam aja Makkah Madinah. Bila umroh yang kedua 8 jam. Jauhnya. Karena alhamdulillah dia kayak orang juga kan. Awal juga mudahan kita bertahan dan memperingati Isra dan Mi'raj jangan diwafatkan dulu sebelum dapat ziarah Mekah dan Madinah. Melihat tentang apa tempat-tempat yang bersejarah daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama, Maha Suci Allah, tidak ada sesuatu bagi Allah yang tidak mungkin. Karena perjalanan yang cepat, karena apa? Dijelaskan dalam ayat itu, Subhanalladzi asra. Maha Suci Allah yang telah memperjalankan Nabi Muhammad. Artinya Nabi Muhammad itu difasilitasi. Bukan Nabi Muhammad yang bergerak sendiri, tidak, tetapi difasilitasi, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hikmah yang pertama, Allah ta'ala menyatakan kesuciannya dari sifat lemah, dari sifat kurangnya, dari sifat yang tidak masuk di akal manusia. Makanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini cuma bisa diterima oleh iman, tidak bisa diterima oleh akal. Karena dihukumkan khawarikul adat. Ada sesuatu yang menyalahi pada adat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sebahagian daripada hikmah peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah Allah telah perlihatkan tanda-tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada surganya Allah ta'ala, daripada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala perlihatkan. Sehingga hampir di ujung ayatnya tersebut, linuriyahu, Allah Ta'ala perlihatkan sebagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. Dalam ayat lain, laqad ra'a min ayatihil kubra, sungguh diperlihatkan daripada tanda-tanda kebesaran Allah yang maha besar. Sehingga dalam peristiwa Isra Mi'raj itu diperlihatkan Allah telah bermacam-macam. Penduduk surga mendapatkan bermacam-macam kenikmatan dari Allah. Penduduk neraka diperlihatkan bermacam-macam siksa, agar Allah telah perlihatkan sebagian tandanya kepada Nabi Muhammad. Agar apa? Untuk diberikan informasi kepada umat-umat setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan pangkatnya Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena tidak ada nabi dan rasul ataupun makhluk yang bisa bertemu dengan Allah kecuali Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Maka di dalam syair itu, lailan sarawa amma, lailan sarawa yang jadi imam adalah di Baitul Maqdis Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyatakan pangkat keutamaan kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hikmah yang keempat, nah ini yang kita bahas. Hikmah yang keempat adalah
di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini Allah Ta'ala fardukan, wajibkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad sembahyang 5 waktu. Ini poinnya di dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Poinnya agar kita ini mendorong kita ini mau sembahyang. Ini tujuannya, motifnya. Karena dijelaskan di dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah. Orang-orang yang memakmurkan tempat-tempat ibadah Allah adalah orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir, dan ia mendirikan salat, membayar zakat, wa lam yakhsha illallah, tidak ada kekhawatiran melainkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sembahyang ini Allah Ta'ala fardukan kepada Nabi Muhammad dan kepada umat Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang itu adalah kitaban furidhan, difardukan kepadamu. Apa inna salata kanat 'alal mu'minin, sesungguhnya sembahyang itu adalah difardukan bagi orang-orang yang beriman dan punya waktu. Makanya salah satu penyebab sembahyang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sembahyang di luar waktu. Macam-macam kita belum bahas tentang bagaimana sembahyang itu yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bahas yang pertama tentang sembahyang. Apa kata Nabi di dalam di dalam kitab Durratun Nasihin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man hafadha ala salawatil khamsi fil jamaah falahu khamsatu asya'a. Siapa orang yang memelihara sembahyang 5 waktunya dengan keadaan berjamaah, Allah Ta'ala berikan 5 keistimewaan. Keistimewaan yang pertama, rufi'a an daiki aishi. Pertama, Allah Ta'ala angkat kesulitan hidup. Jadi siapa yang sembahyang, pertama Allah Ta'ala angkat kesulitan hidupnya. Tidak ada hidup tanpa masalah, tidak ada. Terkadang di dalam sejarah kita lihat Nabi Allah Adam, apa ujiannya? Anaknya. Nabi Nuh ujiannya anak dan istrinya. Nabi Lut ujiannya anak dan istrinya. Siti Asia ujiannya Fir'aunnya. Dan sanak Nabi Yusuf ujiannya. Nabi Muhammad keluarganya, tidak ada kehidupan yang perfect, tidak ada. Tetapi ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang Kau beri nikmat kepada mereka, seperti jalan para nabi dan para rasul. Mereka tidak lepas daripada ujiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyaddun nasi 'adzaban al-anbiya sumal amsal fa amsal. Orang yang paling banyak ujian, derita, kesulitan hidup para nabi. Seterusnya orang yang mengikuti jejak langkahnya mereka. Tidak ada hidup yang sempurna. Karena dengan bentuk ujian itu adalah mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa lanabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami uji kamu, kata Allah Ta'ala, dengan keburukan dan dengan kebaikan, tetapi wa ilaina turja'un, kepada Allah Ta'ala kita dikembalikan. Jadi pertama, sembahyang adalah membuat hidup kita mudah. Artinya diangkat Allah Ta'ala kesulitan, artinya hidup kamu mudah. Rasulullah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi dalam Al-Quran, ya Muhammad mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wa 'aqibatu littaqwa. Ya Muhammad, perintahkan keluargamu untuk sholat. Bayang. Kenapa? La nas'aluka rizqa, kami tidak memintamu untuk memberikan rezeki kepada keluargamu. Nahnu narzuquka, kami yang bakal memberikan rezeki. Wal 'aqibatu littaqwa, kesudahan yang baik adalah takwa. Jadi sembahyang adalah magnet penarik bagi karena rezeki adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap orang hidup pasti diberikan Allah Ta'ala rezeki. Makanya rezeki itu kata ulama ada 4 macamnya.
Orang yang berangkat ulah menuntut ilmu, napa talib manintaqala li talibil ilmi ghufira lahu ma qaddama wa ma ta'akhkhar. Orang yang berangkat menuntut ilmu itu Allah Taala ampuni dosanya sebelum ia melangkah. Ghufira lahu qabla an yaqwa. Dalam riwayat lain talibul ilmi taqabbalallahu subhanahu wa ta'ala birizqi. Orang yang menuntut ilmu itu Allah Taala jamin rezeki. Arti jamin rezeki ini ada 4 di sini. Rizki yang terendah harta, karena harta bisa Allah Taala berikan bagi orang soleh, bagi orang maksiat. Bisa Allah Taala berikan bagi orang Islam atau bagi orang yang non Islam. Diberikan Allah Taala bagi orang yang taat ataupun bahkan diberikan oleh Allah Taala orang yang maksiat. Mudah rezeki, nilainya rendah. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran, wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Kenapa? Apapun bentuk dunia, popularitas, harta, jabatan, keluarga, ditinggal berataan. Bagaimanapun planning rencananya seorang hamba itu ketika Allah Taala panggil, inilah wa inna ilaihi raji'un, hilang daripada kekuasaannya, jabatannya, hartanya. Jadi rezeki yang terendah adalah harta. Yang kedua, rezeki yang sedang adalah afiat, kesehatan. Dengan kesehatan kita dapat melakukan ibadah, dengan kesehatan kita dapat melaksanakan ketaatan kepada Allah. Karena nilai investasi besar kita adalah afiat, kesehatan. Makanya investasi tua kita biar tahulah sehat. Biar banyak duit pun garing, habis tua hartanya. Makanya investasi tua sehat. Mudah-mudahan kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jaga nilai kesehatan. Kenapa? Manfaatkan kesehatan untuk taat ibadat kepada Allah, manfaatkan kesempatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk taat ibadah. Nah itulah. Itu yang kedua adalah nikmat kesehatan atau keafiatan. Yang ketiga dimaksud dengan rezeki adalah anak yang soleh. Anak yang senantiasa mendoakan kepada kedua orang tuanya. Mudahan keturunan kita, anak-anak kita jadi anak yang soleh lagi solehah. Makanya dorong, jangan mimpi punya anak yang soleh kalau kita tidak mengarahkan dan mendidiknya untuk taat ibadah kepada Allah. Makanya orang tua yang mendidik anaknya itu dapat doa dari Nabi. Rahimallahu waladan wa rahimallahu walidan. Allah Ta'ala merahmati, memberikan rahmat bakti kepadanya. Dididiknya masalah agama, masalah berwudu, masalah sembahyang, masalah ngaji, didiknya. Sehingga Allah Ta'ala berikan kedua orang tuanya rahmat. Nah, nikmat yang paling tinggi adalah husnul khotimah. Dalam doa mungkin kita berdoa, Allahumma inni atau Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Ya Allah, kami meminta kepadamu akan baik kesudahan. Bagaimana seseorang itu baik? Baik urusan hidupnya. Sehingga disebut dengan husnal khatimah, baik kesudahan. Bagaimana supaya baik kehidupan, baik kesudahan, gawian pada waktu hidup di dunia itu baik. Kedua, su'ul khatimah. Wal'iyadzubillah. Kenapa? Ya Allah, kami berlindung kepadamu daripada su'ul khatimah, buruk, jahat kesudahan. Kenapa? Kehidupan pada waktu hidup di dunia buruk. Makanya tergantung bagaimana kita mengukir kehidupan kita pada waktu hidup di dunia. Apa hendak baikkah, hendak burukkah, tergantung kita. Makanya dengan sholat itu dapat memperbaiki pribadi seseorang. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sungguhnya dengan sembahyang itu melarang pelakunya untuk berbuat keji dan mungkar. Salah satu metode dan cara menjadi orang itu baik, sholat, sembahyang. Jadi yang pertama, kata Nabi Muhammad SAW, siapa orang yang menjaga sholatnya, memelihara sholatnya, pertama Allah Ta'ala angkat kesulitan hidupnya. Dengan ini, nah mungkin kita pernah bertanya, belum nih rancak dah sembahyang, belum nih rancak dan apa, jangankan sembahyang wajibnya, sembahyang sunnatin, kenapa hidup perlu nikah ini? Tidak ada perubahan. Maaf kalimatnya, mungkin sholat kita belum benar.
kaji ilmu fikihnya, kaji ilmu tasawufnya, kaji ilmu tauhidnya. Bila orang tuh sembahyangnya bujur, pasti ada perubahan, pasti. Karena Allah Taala sudah berjanji dalam Al-Quran, Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Lihat bagaimana sholat kita. Ternyata sholat benar sudah. Mungkin sudah mengaji juga, sudah menuntut ilmu juga, mungkin benar. Tetapi ada penyebab yang menolak ibadah tersebut. Dalam kitab Nasaihul Ibad, kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sittatul asya'a tuhbitul a'mala. 6 perkara yang menyebabkan amal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita lihat. Bentuk amal apapun, sholatkah, puasakah, zakatkah, hajikah, umrohkah, lihat. Yang menjadi penyebab bahwa amal ibadah kita tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang di dalam kehidupannya itu nampak sibuk dengan mengurusi aib orang lain. Apa? Al-istighal bi uyubil khalqi. Alasan yang pertama amal ibadah seseorang tidak diterima adalah kita terlalu sibuk dengan aibnya orang lain. Kesalahan orang lain, aib orang lain, buruknya orang lain, itu yang kita lihat. Sehingga kita tidak pandai untuk melihat, mengoreksi diri kita sendiri. Habis waktu mengurusi kehidupan orang lain aja. Sehingga sholat kita yang mungkin benar, puasa kita yang mungkin benar ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, al-istighal bi uyubi khalqi. Terlalu sibuk dengan mengurusi kehidupan orang lain. Makanya hidup itu jangan tapi itu melihat kehidupan orang lain. Urusan kita aja, anfusakum wa ahlikum. Nah, makanya salah satu tanda keberuntungan kata Nabi, napa? Lisa'adati salasu alamat. Tanda orang itu beruntung ujar Nabi 3. Pertama, qutun halal. Yang dimakannya halal. Biar makan super mie aja, biar makan iwak mandai aja, biar iwak karing aja, orang barin sekolah pesantren alim aja, alahan makan daging. Kenapa? Makanannya halal. Makanya ujar Nabi, man akalal halal atau jawarihuhu asya'am apa. Siapa orang yang makan yang halal, anggotanya pasti baik. Sebaliknya, waman akalal haram. Siapa orang yang makan haram, asad jawarihuhu asya'am apa. Napa maksiat telah batang tubuhnya dikehendakinya atau ada. Dalam hadis lain, man akalal haram fannaru aula bih. Siapa orang yang makan yang haram, neraka lebih pantas. Apa maksud neraka? Tertolak untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, amal ibadah yang diterima adalah sibuk mengurusi kehidupan orang lain. Yang kedua adalah qaswatul qalbi, keras hati. Nah, apa bentuk keras hati ini? Karena mau menuntut ilmu, karena mau hadir majelis ilmu. Makanya Nabi manusia beruntung, pertama makan halal, yang kedua mujalasatul ulama, sering hadir majelis ilmu. Sekalipun kada maulah kita alim, tapi sepaling tidak membuat kita sadar salah penggawianku ini. Ya, kalau bisa jadi yang kita anggap benar ternyata salah. Atau baca Quran, man lam yujawidil Quran bahwa azimun. Siapa yang baca Quran kada bertajwid, kian kira pahala apa dosa. Nah, ya Allah, disangka baca Quran pahala, ternyata berdoa. Kenapa ada belajar tajwidnya? Ternyata dianggap baca maulid pahala, ternyata luput, hurufnya salah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kurang faedah, ini faedah. Makanya dijelaskan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang berangkat menuntut ilmu, thalibul ilmi, siapa orang yang berangkat menuntut ilmu, afdal, lebih baik, lebih banyak dari pahalanya. Napa daripadanya sembahyang 1000 rakaat, daripadanya mailangi 1000 orang gering, daripadanya melayat orang 1000 orang meninggal, 3000 udah dapat. Ya kalau ditanyakan sahabat lagi, ya Rasulullah, kaifa min qiraatil Quran? Kami kan tulak mengaji wahai Rasulullah, tapi kami di rumah baca Quran. Hal tanfa'ul Quran illa bil ilm.
Apakah jadi manfaat Quran yang kalian baca tanpa adanya ilmunya yang iya, supaya dengan ilmu itu tahu mana kejelasannya. Maka menjadi alamat hati itu karas gara-gara pada mau hadir majelis ilmu. Ini masalahnya. Makanya dia di mana-mana itu yang bagus, ke masjid, ke langgar harus ada di dalamnya majelis ilmu. Majelis ilmu itu kesan siapa ya? Karena kesan yang puha. Regenerasi jawabannya. Karena yang puha mungkin bisa sudah. Karena ada yang bisa yang ajan, ada yang bisa yang qomat, inya yang ajan, inya yang qomat, inya yang imam, inya baca doa. Sehingga maafkan urusan ibadat dari yang bisa. Ada aneh kita. Batahlil HP aja lagi. HP aja batahlil. Baca Yasin HP. Itu minimal ilmu agama. Makanya perlu, namun kita ini sayang dengan anak cucu kita. Nah, jadikan di kampung-kampung itu ada majelis. Mininya ada hadiri. Sekalipun pada membuat kita alim, sepaling kadang membuat kita sadar salah. Kitab yang tipis saja tak. Kitab yang dikarang Syekh Abdul Rahman Siddiq napa? Min kitab asrori sholat belajar gini tuh kayak apa sembahyang kita yang bujur, berdirinya kayak apa, takbirnya kayak apa, ini tidak belajar bujur. Karena dengan sembahyang itu adalah awal seluruh amal ibadah diterima. Bahkan di dalam kitab yang dikarang oleh kitab Majmu', kitab yang dikarang oleh oleh al-alim alama Ahmad Zaidi Dahlan. Apa kata beliau? Najala Jibril ila Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, turunlah malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, innallaha la yataqabbalu min tariki shalah. Allah Ta'ala tidak menerima daripada orang yang meninggalkan sembahyang. Apa? Saumahu, puasanya. Seterusnya apa? Shadaqatahu, sedekahnya. Yang ketiga hajjahu, akan hajinya. Yang keempat zakatahu, akan zakatnya. Yang kelima amalahu, akan amalnya. Tidak diterima barataan bagi orang yang meninggalkan sembahyang. Itu ancamannya. Ar-rijzi min tariki shalah, ancaman keras bagi orang yang meninggalkan sembahyang. Makanya dengan adanya momentum Isra wal Mi'raj agar mendorong di diri kita dan keluarga kita agar mau mendirikan sholat ini. Jadi ciri tadi hati itu karas, nasihat mantul. Mau masuk, ada orang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri itu masih mending. Ada juga masuknya, ini bapaknya mantul masuk telinga kiri, apa kanan masuk keluar, mumui. Salah, mumui itu kan, hampir pian. Sehingga dapat ada waktu jauh yang ada menuntut ilmu sembahyang, jadi ada waktu lagi. Kenapa tidak tahu? Ada waktunya sibuk, sehingga apa yang kita cari di dalam kehidupan dunia tidak ada menanggung keberkahan. Makanya kian sambatinya nilai apapun di dunia ini anggap ada nilai. Harta, jabatan, popularitas tidak ada nilai bagi orang yang meninggalkan ibadah kepada Allah. Tidak ada nilai. Artinya nilai apa? Harta itu larang. Misal harta kendaraan ke mobil kah? Larang. Pian anggap larang ketika pian pakai untuk ibadah itu ada nilai. Tetapi kenapa biar kendaraan buruk nilai, ada taruh di masjid, ada taruh di langgar, ada taruh di majelis ilmu. Larang nilainya ketimbang kendaraan buka tapi bercungkung dalam rumah berbungkus saja. Kita lihat ada nilai ketika sesuatu nikmat itu kita bawa untuk ibadah, ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika tidak kita pergunakan untuk taat dan tidak ada nilai, sehingga kita mati tidak ada nilainya. Itulah kehidupan sebenarnya. Makanya kehidupan kita tergantung bagaimana kita mengukir sejarah kehidupan kita di waktu hidup di dunia. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Tergantung ukiran kita pada waktu kita hidup di dunia. Jadi yang kedua yang menyebabkan amal ibadah tidak diterima adalah qaswatul qalbi, hati keras. Yang ketiga, amal ibadah tidak diterima oleh Allah Ta'ala adalah hubbud dunia, kecintaan yang berlebihan terhadap dunia. Sehingga itulah yang menyebabkan kita ngalih hendak sembahyang, ngalih hendak menuntut ilmu, ngalih hendak beramal beribadat. Sehingga subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib
kali 5, 25 aja mengalahkan yang mengalahkan yang 23 jam, 30 menit itu. 35 malah. Kan? Ya kalau mengalahkan kada kawa dunia dan akhirat dibandingkan, makanya ulun perlu misalkan kayak ini seandainya pian sembahyang itu dianggap lawal wasakannya sejam, di awal wasakan sejam, lawan wiridnya artinya waktu yang tertinggal berapa? 23 jam. Nah, selama ini pian yang bagawi 23 jam tuh awak kamu pian sugi ada apa? Nah, apalagi pian banding yang sajam orang ini. Amun 23 jam pian hamuk pian bagawi kada sugi itu, jangan pian salahkan yang sejam. Paham lah maksud dulu tuh? Nah, artinya dengan inilah yang maulah kita mendapatkan keberkahan yang tertinggal 23 jam ini. Makanya jangan ditinggal sembahyang. Karena mau mengisahkan Isra Mi'raj secara awal sampai akhir nyata ada. Sejarahnya nyata ada tinggal seperjalanan Isra aja tak habis waktunya sudah. Belum lagi Mi'rajnya, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, belum lagi negosiasi Nabi Muhammad dengan Allah Ta'ala turun ke langit yang ke-7 bertemu dengan Nabi Allah Musa bolak-balik belum. Maka sejarah momentum Isra Mi'raj ini agar mendorong kita mau melaksanakan sholat. Bagaimanapun kita memperingati, mudah-mudahan dengan kita memperingatinya terdorong hati kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan sholat tersebut. Makanya kecintaan yang ketiga, kecintaan terhadap dunia yang berlebihan. Silahkan mencintai dunia, tapi yakinilah dunia pasti berpisah. Ya Muhammad, wahid masyidda. Wahai Nabi Muhammad, nasihat malaikat Jibril, cintai olehmu apa yang kepengen engkau cintai. Tapi apa? Fa innaka mufariqu, apapun yang kamu cintai, engkau bakal berpisah daripada itu. Harta kita, jabatan kita, kekuasaan kita, popularitas kita tinggal bertahan. Makanya ketika manusia itu meninggal, Damat al-mayyit fa'at ma'as salas. Ketika manusia itu mati, yang mengikut 3. Fayarji'an isnani wa yabqa wahid. Bulik 2 atau tinggal sekuting. Yang membulik? Ahluhu, keluarganya. Yang kedua maluhu, hartanya dibawa bulik. Tetapi yang tertinggal amaluhu, amalnya. Sehingga malaikat bertanya, fayaqulul insan, ketika manusia itu mati, bertanya 2. Pertama malaikat, ya mayyit magadam. Wahai mayit, wahai jenazah, apa yang engkau dahulukan hendak bertemu dengan Allah? Apa bentuk amalmu pada waktu hidup di dunia? Mandam, habisi amalan. Sembahyang ada, puasa ada, menuntut ilmu ada, mandam Tetapi yang dikatakan oleh manusia di atas kubur, ma khalaq narai di arwahna. Adakah mobilnya? Adakah petanya? Itu yang tertinggal. Makanya kasihilah diri kita sendiri dengan man amila solehan falinafsi. Siapa yang beramal soleh bukan untuk orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri. Makanya kita hidup ini untuk apa? Berlomba-lomba untuk memperbanyak amal ibadah. Jadi yang ketiga yang menyebabkan amal ibadah ada diterima adalah hubbud dunia. Kecintaan yang berlebihan terhadap dunia. Makanya Allah Ta'ala menginformasikan di dalam Al-Quran, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah melalaikan kalian daripada banyaknya harta kalian dan dengan keluarga kalian an dzikrillah, daripada sholat. Kenapa ada sembahyang, bisnisku banyak? Kenapa ada sembahyang, anakku banyak? Makanya Allah Ta'ala membutuhkan 4 jenis para nabi dan para rasul. Kalau ada yang kira menjawab Allah Ta'ala, ada yang mengargumentasi Allah Ta'ala. Pertama, Allah Ta'ala membutuhkan Nabi Allah Sulaiman bin Daud. Kenapa? Liginahu, karena kayaknya. Kalau ada orang yang sembahyang, ya Rabbi, wahai Allah, wahai Tuhan kami, aku kada kau sembahyang, aku kada kau beramal soleh, gara-gara aku kaya. Sekaya apa ikam? Nabi Sulaiman kaya, dia bersembahyang. Sugi
hikam kasuri Nabi Allah Sulaiman kan? Kaum mandam. Yang kedua, Allah Ta'ala membutuhkan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya Allah, kami sibuk dengan dengan pekerjaan kami sibuk dengan pegawai di pemerintahan, kami sibuk dengan bos kami, sehingga kami kadang beramal beribadah. Lihat Nabi Allah Yusuf alaihissalam sebagai perdana menteri untuk mengatur rakyatnya, dan dia juga bekerja dengan di bawah bimbingan raja, tapi maaf, tidak pernah meninggalkan sholatnya. Ya Allah, ulang pada sembahyang pun susah. Coba lihat kata Allah, lipat Isa susah. Jangankan di rumah, sandal di jalan aja ada. Langit sebagai atap rumahku. Nabi Isa yang ulangnya. Ada di bumi sebagai lantainya. Itu kisah Nabi Isa. Ada di sini apa-apa kawannya tongkat. Ikam ya Allah Ta'ala susah ikam kan susah Nabi Isa kan. Ada terus dalilnya. Ya Allah, ulun pada sembahyang, ulun garing. Coba lihat Nabi Ayyub alaihissalam, garingnya, sakitnya tidak melemahkannya untuk taat ibadah kepada Allah. Jadi Allah Ta'ala membutuhkan 4 orang ini untuk mengargumentasi manusia, sehingga wujuhui yauma idzin khasi'ah. Segala muka hari kiamat tunduk malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Supan tuh Bang, apalagi dalil susah, ada sesusah Nabi Isa juga garing, palingan garing barastung aja juga. Yang gara-gara rastung itu gara-gara sembahyang juga, gara-gara pegawai juga. Coba biar lihat, coba biar analisa. Yang maulah kita tuh sembahyang tuh, sembahyangnya kan gawian sebelum sembahyang Pak. Gawian sebelum sembahyang. Makanya diukur right. Napa di napa bahasa kita ini diatur-atur right. Jangan sembahyang sampai ada kawat hilang untuk bertahan. Kalau hilang kebar. Jadi yang ketiga adalah apa yang menyebabkan amal ibadah pada diterima adalah hubbud dunia. Keempat, tulul amal, panjang harapan, panjang cita-cita. Oh balum lagi aku Tuhan kena jadi sembahyang. Oh balum lagi aku Tuhan kena jadi aku mengaji. Kiranya mati itu disyaratkan dengan garing dan Tuhan, ternyata yang ada. Mati tidak disyaratkan dengan Tuhan dan tidak disyaratkan dengan garing. Berapa banyak orang yang garing hidupnya umurnya panjang, tapi berapa banyak orang yang kada garing isu mati. Kami minailatin, berapa banyak orang yang garing yang sudah umurnya panjang. Wa kam min ghairi illatin, berapa banyak yang orang kada garing isu mati. Jangan mantan kawin mati. Malahan dapat duit warisan tahajud mati. Tahajud tuh Bang. Kada bawa ada umur lebihan. Umur kada bawa. Bau. Makanya hidup bisa sadang-sadangi aja. Silahkan bagawi, tetapi jangan ditinggal ibadah kepada Allah. Disampat-sampatakan waktu gasan beramal beribadah. Karena yang jadi kemuliaan kita, yang jadi keutamaan kita amal itu dia lagi. Waktu kita sembahyang, waktu kita nuntut ilmu, waktu kita istighfar, sholawat, apalagi ini bulan Rajab nih. Nah, ulun kisahkan sedikit tentang fadilat dan keistimewaan bulan Rajab. Kata Nabi, Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahrul ummati. Rajab itu adalah bulannya Allah. Dianjurkan kita banyak-banyak beristighfar. Bahkan kata ulama perbanyak baca istighfar, Rabbi firli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. 70 pagi, 75 maghrib atau 5 isya. Kenapa? Karena mungkin yang menegak kita mendapatkan rezeki itu gara-gara dosa kita kebanyakan. Dosa kebanyakan lantaran pada minta ampun dengan Allah. Karena apa? La kabira ma'al istighfar, tidak ada dosa yang besar setelah kita minta ampun dengan Allah. Ayo kayak apa aja banyaknya dosanya dihapusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi wala saghirata, tidak ada dosa yang kecil ma'al israr, beserta mengekali dosa tersebut. Akibat tarusan, orang putih, orang mancak, orang bata tarusan, sehingga yang dosa kecil jadi besar. Makanya amalan yang terbaik bulan Rajab istighfar.
Yang kedua bulan apa amalan terbaik? Sholawat. Banyak sholawat di bulan Rajab. Kata ujar Nabi, aku melihat di malam aku di Isra dan diibaratkan akan satu sungai. Sungai itu lebih manis daripada madu, lebih harum daripada harumnya misik, lebih dingin daripada salju. Qultu ya aku kata, liman hadza ya Jibril? Untuk siapa ini wahai malaikat Jibril? Liman shalla 'alaika fi Rajab. Bagi umatmu yang berselawat kepadamu di bulan Rajab. Sudah. Yang ketiga puasa. Perbanyak puasa. Tapi jangan buat puasanya sampai mengalahkan pegawai yang wajib. Timbul puasa karena kau sembahyang luput. Karena yang wajib kada kau mengalahkan yang sunnah, kada kau mengalahkan. Biar dia semalaman, sembahyang 1000 rakaat, sembahyang tahajud, sembahyang subuh kada luput kajiannya. Artinya jangan mengalahkan perkara yang sunnah daripada perkara yang wajib. Jangan sampai tertipu. Jadi istighfar, sholawat, nah apalagi dan puasa. Yang keempat sedekah. Karena di bulan Rajab itu satu kebaikan dibalas Allah Taala 700. Bulan Syaban 1 kali 700. Bulan Ramadan 1 kali 1000. Maka bulan Rajab perbanyak istighfar, bulan Syaban perbanyak sholawat, bulan Ramadan perbanyak baca Quran. Ujar ulama, Rajab bulan menanam, Syaban bulan memupuk, Ramadan bulan memetik. Apa yang kita tanam itu yang bakal terjadi. Sama kehidupan kita di dunia. Dunia mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang, pahumaan, tanah untuk akhirat. Dia tahu aja ketika ini sebahan pahumaan itu pasti sulit. Main bol dan mencelek. Nah, dia dikisahkan pahumaan itu pasti berat. Belum ke bahari kamu mau ini kan bawa lagi mau rumah. Enggak udah di rumah. Kenapa aja sibuk dari rumah? Nah, rumah aja dibalas. Nah, apa hari itu sempat juga rumah. Sempat rumah. Jadi yang ngarannya menunggal uyu, melacak melambak batanam uyu, sesudah mengatan uyu, kenapa? Pas melihat baninya hanyar binasana. Ya kalau bajahan jangan dihitung kali ganti kali upahkan, jawabannya minim, yang dapat tidak minim. Berarti bani murah pulang. Yang dapat terhitung minim, apalagi yang ada dapat. Apa kata Nabi? Ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia adalah ladang bagi kehidupan akhirat. Nampak waman zara'a hasanatan. Siapa yang menanam akan kebaikan, hausida gibtotan, maka menemuilah, mendapatlah ianya akan kesenangan. Sebaliknya, waman zara'a sayyi'atan. Siapa yang menanam akan keburukan pada waktu hidup di dunia, hausida, memetiklah ianya akan nadamatan, penyesalan. Hidup kita di dunia sebentar. Hidup itu cepat saja. Jangan Nabi antara 60 dan 70. Ada lawas iman itu. Kenapa? Hidup kita yang sebentar ketika kita memaksimalkan hidup ini dapat kita gunakan untuk ibadat, nampak kehidupan yang di akhir menunggu dengan kehidupan yang terbaik. Ulaika hum khairul bariyah. Apa? Tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Dapat kenikmatan ketika kita dapat mengelola, menggunakan potensi umur ini. Tetapi sebaliknya, umur yang sebentar ini dapat memberikan efek sangat amat negatif. Penyiksaan, siksaan yang tidak ada ujung ketika kita tidak bisa menggunakan umur yang singkat ini. Kenapa kita gunakan untuk maksiat kepada Allah? Penyesalan. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruk kejadian, seburuk orang-orang yang dimasukkan Allah dalam nerakanya Allah. Wal-'iyadu billahi min. Yang keempat, yang menolak seseorang daripada apa? Amal ibadah adalah tulul amal, panjang harapan. Makanya hidup itu jangan tadi banyak harapan. Kenapa? Bila ada gawi-gawi, jangan tapi banyak pander. Karena yang menyugihakan orang itu gawiannya bukan panderannya. Yang udah itu pander 5 menit untuk pakai sapu maan tuntung, manunggal 5 menit ke tuntung. Coba dia biar ketika memandir masalah itu berataan orang mudah. Coba dia menggawinya. Sembahyang mau mandir sembahyang mudah, biar menggawinya.
Sehingga apa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kita pertolonganlah dengan Allah Ta'ala untuk melaksanakan sholat dan sopan. Yang keempat, panjang harapan. Yang kelima, qillatul haya, sedikit supan. Supan ada yang baik dan ada yang kada. Terkadang kita ini sulit meletakkan supan ini. Supan aku sembahyang kalau riya, supan aku sembahyang kalau pindah takabur, supan aku sembahyang kalau pindah ujub. Biar kada sembahyang kita takabur ujub sumah sudah. Makanya ini yang perlu dikaji. Aturannya supan melakukan maksiat. Jangan supan melakukan ibadat itu. Wa amma bi ni'mati rabbika hadis. Makanya asyukrun ni'mah adalah syukrun, mensyukuri nikmat, mengunyah nikmat itu syukrun. Wa tarkuha kufrun, meninggalkannya adalah kekufuran. Makanya perlu dinikmati. Karena kita ini nikmat Allah Ta'ala ya Allah jangan kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian mau menghitung nikmat Allah pasti kalian kada bakal mampu. Saking banyaknya nikmat Allah. Makanya dalam kitab Zadul Muttaqin benar. Ya Allah, tinggi syukurkah, tinggi sabarkah? Jauh tinggi syukur ketimbang sabar. Orang tuh makan al-mut'imu syakir kata Nabi, orang yang makan tetapi bersyukur. Kayak bentuknya makan setelah ia makan kawat ibadat. Itu menempati orang yang puasa yang sabar. Puasa itu nyaman kah sakit kan? Sakit, yuk. Sobar hilang, artinya ada pala. Amun puasa ada sobar hilang sudah. Artinya dapat nyaman sugi hijau dan bersyukur. Mudahan kita jadi orang yang sugi bersyukur. Nya banyak kan orang yang kali sugi dan bersyukur itu banyak. Makanya tidak dapat disebutkan Allah Ta'ala la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur aku tambahi. Apa ditambahi? Berkahnya, manfaatnya. Tetapi sebaliknya wal in kafartum, jika kalian kufur, diberikan Allah Ta'ala sugi, saking pemalar ada, tapi di sini tidak ada bang. Yang Allah tambah sugi pahari waktunya susah, rajin ke masjid, rajin ke langgar, rajin menyumbang pas sugi, tidak ada lagi di kampung. Itu makanya ajar Nabi dalam kitab Mukashifatul Qulub, qalilun yu'tika khairun min katsirin yu'tika. Nikmat yang sedikit jauh lebih baik ketika nikmat itu sedikit dapat mengarahkanmu untuk taat ketimbang banyak membuatmu maksiat kepada Allah Ta'ala. Mau lagi susah kuliah apa perjalanan? Nah, pajak kendaraan ke dadah. Di kampung pas bisi kendaraan, oh saban malam jablay. Saban malam di jalanan. Hani itu bang, tidak sedikit yang kadang melihat tak. Saking orang tuh kaya, wa amma man bakhila was terkena. Saking kaya merasanya bulakan gitu. Nah, itu pak identiknya. Makanya jangan kalian kira orang yang sugih itu mudah bersedekah. Ngalih yang sedekah. Ngalih apa? Hantunya banyak. Bik dipalar. Makanya orang yang kada mau bayar zakat, hukum orang banyak disimit. Kalau yang diwajibkan bayar zakat itu siapa? Orang yang sugi. Man mana'az zakat, siapa orang kata Nabi yang menegak zakat? Kenapa? Terhalanglah orang itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesugihannya. Dia jangan aneh, di dalam gambaran dalam Quran tuh yang dinisbahkan banyak orang sugi. Kenapa? Fir'aun sugi susah, sugi. Haman sugi, Sa'labah sugi, Qarun sugi, Ubay bin Halab sugi berataan kisahnya itu. Dan ada yang kerenya sugi, tapi dengan kesugihan yang tertolak untuk taat ibadat kepada Allah. Ya Allah, makanya hati-hati dengan nikmatnya Allah Ta'ala. Nikmat itu bisa berubah menjadi adab ketika kita salah menggunakannya. Contoh nikmat umur. Kata Nabi, khairun nas, sebaik-baik manusia man thala umruhu, orang yang dikasih Allah Ta'ala panjang umur, wa hasuna amalu tambah baik. Ya Allah, saking baik. Tuhan ini barang hadir majelis ilmu, Tuhan ini barang rajin sembahyang, Tuhan ini barang rajin beramal beribadat. Jangan tua-tua keladi, tua-tua makin jadi, jangan berubah tua-tua makin hendak begini. Bagus saja, begini yang menjablay ini ada bagus.
Nah, tapi sebaiknya wasyarrun nas, sejahat-jahat manusia. Man qala umruhu, orang yang dikasih Allah Ta'ala panjang umur, wasayyi amalu, amalnya makin nggak tahu lagi. Napa uban, apa mata semakin kaur, uban sudah bertabur, udah sadar. Seakan-akan jalan sudah tak undur, udah sadar. Hindai lagi, bokep lagi jalan. Kayaknya tahu udah jalan umur. Makanya perlu kita tuh menyadarkan diri kita. Makanya harus ada sopan. Makanya udah Nabi al-haya'u minal iman. Malu itu adalah sebagian dari iman. Malu untuk melaksanakan kejahatan, kemaksiatan, kemungkaran. Perlu kita menginsafkan diri kita, menyadarkan diri. Karena innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Ta'ala tidak merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu juga yang mengubah nasibnya. Allah senantiasa membuka pintu rahmatnya, membuka pintu taufiknya, membuka pintu maghfirahnya. Coba biar lihat bacaan masuk masjid itu apa? Allah maftahli abwaba rahmatik. Allah Ta'ala senantiasa membuka pintu tanggal kita yang ada masuk. Masuk ke dalam masjid, niat itikaf, dapat pahala. Itu biasanya Allah Ta'ala senantiasa membuka pintu rahmatnya, pintu maghfirahnya. Tetapi maaf, kita yang ada pun, kita nih yang jadi masalahnya. Jadi wajar, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang bakti itu diberikan Allah Ta'ala kenikmatan, dan orang-orang yang membangkang, orang-orang yang zalim, orang-orang yang maksiat diberikan Allah Ta'ala siksaan neraka. Pilihan daripada kita hidup di dunia. Jadi adalah yang kelima, qillatul haya, sedikit sopan. Yang terakhir, yang menyebabkan amal ibadah apapun itu amal ibadah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zulmun la yantahi, kezaliman yang tidak ada ujung. Dosanya terus menerus, ada babihan, mancak orang bahimung, prank aja ya. Aku mancak inya aja imung gitu. Makanya pian di hati majelis ilmu itu pian di hati. Yang pian hadir ke majelis ilmu itu yang pian cari ilmunya, maaf lain boconya. Karena dengan ilmu tersebut membuat kita hati ini jadi apa? Wajilat qulubuhum, hati kita menjadi gemetar. Jangan yang dicari itu ilmu apa? Pengajian tuh kami singkat locoknya yang dicari. Padahal ilmunya ada dapat. Karena ilmu yang kita disuruh untuk mencari, karena dengan ilmu itu menghidupkan akan hati. Jadi yang pertama kata Nabi, lepas daripada yang menolak akan segala amal, fadilat sembahyang yang pertama adalah diangkat baginya sulit kehidupan. Yang kedua kata Nabi, orang yang menjaga sholat 5 waktunya adalah Allah Ta'ala rufi'a anhu adabul qabri, diangkat baginya siksa kubur. Jadi siapa yang sembahyang hilang siksa kubur, dan kita berkatakan dilepaskan Allah Ta'ala siksa kubur, difitnah di dalam kubur. Ada tahu kubur itu nyaman kah? Ada kah? Namun di atasnya mungkin batang, lampu, bak ya di atas, tapi di dalam Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Makanya kita selaku yang punya orang tua, doakan mereka. Nabi ufili wali-walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Yang dicari daripada orang meninggal kiriman anak soleh yang senantiasa mengingat kedua orang tuanya. Karena keberkahan, siapa yang ingat mendoakan kedua orang tuanya, makanya ridallah fi ridal walidain. Jadi siapa yang ingat kepada kuitannya, insya Allah orang hidupnya pasti berkah. Makanya jangan dilupakan mendoakan kuitan. Ini 2 riwayat. Setelah setelah sembahyang ada juga 5 kali, atau setelah azan 5 kali. Siapa yang merutinitaskan, siapa yang mengamalkan tersebut, Allah Ta'ala tarik akan siksa kubur kedua orang tua. Itu. Namun kita disayang kawan kui, sudah rumahnya diambil, warisannya diambil, perumahannya diambil, kurangnya lima kali. Yang kurang ajar sebetulnya, yang anak kurang ajar, sian kuitan.
bisanya mencarinya, ada yang sembahyang bahari, ada yang berjalan ada ingat bapak, ada ingat puasa bahari dan mencarinya supaya anak ini nyaman, supaya anak ini sana. Ternyata anak kurang ajar, ada ingat lagi lawan kui. Kenapa ajar? Karena maaf tidak ada didikan dan arahan kepada bab-bab ilmu agama. Makanya ini perlu, makanya jarulun bila laki kepada menuntut ilmu siapa yang mengajari bininya? Bila bini tak pada menuntut ilmu siapa yang mengajari anaknya? Bila anak kepada menuntut ilmu siapa yang mendoakan kedua orang tuanya? Itu PR-nya pada tangan. Makanya jangan tinggalkan menuntut ilmu tupian. Orang yang berangkat untuk ilmu itu sudah Allah telah hapusi dosanya, pintangan ketidaktahuannya. Satu langkah pulang menuntut ilmu, satu dosa diampuni. Satu langkah, satu putaran roda kendaraannya, mobilnya diampuni Allah Ta'ala dosanya. Kenapa aja? Karena ada sikap, ada ikhtiar hendak merubah diri. Jadi yang kedua, Allah Ta'ala angkat bagi orang yang sembahyang siksa kubur. Yang ketiga, wa yu'ti kitabahu bi yaminih, diberikan catatan amal pada waktu hidup di dunia, pada negeri akhirat dengan tangan kanan, menjadi alamat, menjadi tanda orang itu bakal dimasukkan Allah Ta'ala ke dalam surga. Dan mudah-mudahan. Makanya dalam Quran itu dijelaskan wa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Orang-orang yang diberikan catatan amalnya dengan tangan kanan, para tanda dan alamat orang itu bakal dihisab dengan hisab yang mudah, dan dia kembali dengan keluarganya dengan keadaan senang. Yang nomor 4, kelebihan orang yang menjaga sholatnya adalah wa yamuru ala siratikal barqil khatib, melaluilah mereka jembatan siratal mustaqim seperti kilat menyambar. Jumpat arah. Anak-anak itu amalannya aja sembahyangnya ianya. Adalah sembahyang ini sebetulnya yang bagiannya jangan sampai kita mengundur sembahyang. Makanya ada satu cerita dalam kitab Irsyadul Ibad, kitab yang dikarang oleh Al-Imam Zainuddin Al-Malibari. Di dalam kitab tersebut salah satu fenomena siksaan orang yang meninggalkan sembahyang. Di zaman ulama ulama sufi. Kenapa orang itu di sini sana kewinian, orang tuh di sini sana kewinian, yang di sana kewinian ini meninggal, jadi umpat menyembahyangan dan umpat menguburkan. Setelah itu umpat menguburkan, ternyatanya si dan sanaknya ini kita anggap kakak aja sudah. Kakak ini membawa adut duit di kantong. Ternyata pada waktu Anda membuat jenazah itu tergugur kadut emasnya, dan yang ada sadar imbahnya balik ke rumah, sudah dikuburkan, orang balik ke rumah mencari-cari daun kadutnya. Ternyata ingat akan bisa dikuburan. Kenapa? Tabur karena imbah mengangkat kapal menggunakan kubur. Imbahnya itu orang berikan dari kuburnya duit. Mengisah duit ini kan bisa sampai itu ulun lagi di cahu hari. Kisahnya nih lah, merajakan lubang orang tepiat paulah orang maamas orang mandulang itu dalamnya 60 meter dari orang. Coba biar kisah orang mandulang emas, mandulang kita resikonya apa ya? Mampus. Risiko orang cari duit. Tapi juga lihat risiko orang cari akhirat adalah sampai segitunya. Bapak ya hujan rintik-rintik, Pak hujan Anda rusangin sembahyang. Hujan rintik-rintik parah. Beda dengan mencari dunia. Kenapa aja mampus tadi? Ya ulun bila hari hujan ini batu umpir jadi kuburan ini 60 meter maksudnya dalam ya. Pakai beruang itu tuh dia. Ketika orang mencari dunia itu kan modal nekat. Apa aja yang sama di dunia tuh modal nekat atau resikonya mati kan? Resikonya apa? Kebapaan tagawi. Tapi ketika akhirat sampai segitunya. Kalau nak sembahyang, anak menuntut ilmu kan segitu. Biar hadir majelis, biasanya mau makanan. Namun majelis sudah ulun pembinaan tiap sore imbah asar lawan imbah Jumat tuh ada terus wadai mau ada tuh Bang. Kan diberi banyu, diberi wadai. Rata-rata tiap nanti majelis itu pasti nyaman. Ada bekipas, AC.
Ada bang sembahyang yang kita di panas adalah main Jumat atau panas adalah ada. Jangankan sembahyang Jumat, sembahyang fardu ini dimasakin. Coba kayak di perumahan, lalatat. Lihat modelnya ada menghina yang di perumahan. Emang realitanya itu. Ya kalau kuitan nak mengungkusi anaknya bagiran balatat uyuh dasar anaknya kan kita lihat mengorbankan dunia tadi. Makanya masalah apa? Masalah dunia ini kan kalau dibanding dengan masalah akhirat. Kejam dunia itu sebenarnya. Ya Allah, kejam. Jadi kenapa diambil digali? Setelah digali nak mengambil, nampak melihat jenazah kabarnya tadi, ringsanaknya tadi, ternyata menyala dengan api, bakar. Kalau untung begitu ada kebakar. Ambil lah. Ambil tutup. Ambil tutup ibadah itu betakun namanya. Ya ummah, wahai mamaku, nangis nih. Kenapa? Apa garam amalan di sana dulu nih? Kenapa? Kenapa ini betakun kayak itu? Kisah ini kayak ini duit turun dan apa duit turun hilang. Ternyata apa? Di dalam tubuh turun gali ternyata ulun melihat di sana ulun perempuan tadi apa? Jenazahnya menyala. Bapak saya tadi hangus. Hanya mama yang menangis dua. Ikam takulah. Di sana ikam netu gawiannya ada hakun sumpah. Kontan orang hari kemudian supaya jadi pelajaran. Coba hati-hati dalam sejarah Islami kan. Ya kalau kita ungkap sebenting peristiwanya. Nabi Muhammad melewati suatu kaum yang kaum itu memecahkan kepala mereka dengan batu besar. Tidak berhentilah siksaan itu sampai hari kiamat. Ulun batakun yang disebutin perintah sembahyang adalah saat itu ada sunnahnya, ada perintahnya, ada apa artinya? Sudah kisahnya pada hulu, pelemnya sudah pada hulu, tetapi perintahnya ada. Sehingga jelas di dalam Quran bakal min ba'di khalqun ada'una sholat wattaba'una syahwat. Ada keadaan di akhir zaman nanti orang yang menyia-nyiakan sembahyang. Padahal perintah sembahyang belum ada, kewajiban sembahyang belum ada, tutorial sembahyang belum lengkap. Tetapi sudah diperintahkan. Nampak melihat nanti ini orang yang nampak ada sembahyang dipecahkan kepalanya dengan batu besar. Mudahan kurang itu lain kita. Mudahan yang dilihat nanti mudahan lain kita. Hanya kalau apa artinya nih? Dunia kita, harta kita, jabatan kita, popularitas kita, namun seandainya kita meninggalkan karena orang yang meninggalkan sembahyang itu dilaknat dunia dan akhirat. Nauzubillah, tsumma min nauzubillah min dzalik. Jadi yang keempat yaqulu ala sirat kalbatil khatib. Yang terakhir, orang yang menjaga salat adalah diberikan Allah Taala. Yang kelima adalah wa yadkhulunal jannata bighairi hisab. Masuklah mereka ke dalam surganya Allah tanpa dihisab. Jadi apa amalannya? Anak masuk surga tanpa dihisab, sembahyang itu juga sejujurnya. Asal kita kau menjaga sembahyang 5 waktu. Nah, kau puasa di bulan Ramadan, pilih di surga yang mana kita harap. Asal tagawi kewajiban. Jadi mudah-mudahan dengan kita memperingati Isra wal Mi'raj ini Allah Subhanahu wa taala beri taufik dan hidayah. Dan keluarga kita sehingga dorong kita untuk dapat melaksanakan sembahyang 5 waktu dengan keadaan berjamaah. Mudah-mudahan Allah telah ampuni dosa kita, dosa kedua orang yang kita, keluarga kita, dan mudah-mudahan kita diselamatkan dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surga-Nya dari hisab. Namun ini saja yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.